Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Putri. Saya dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2. Saya di sini akan menceritakan tentang biografi Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten adalah pendiri Kesultanan Banten yang berkuasa pada tahun 1552 sampai 1570 Masehi. Selain sebagai Sultan pertama Banten, Sultan Maulana Hasanuddin Banten juga merupakan sosok pelopor sejarah syiar Islam di wilayah Banten. Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang juga dikenal sebagai Pangeran Sabang Kinkin. Kapan dan di mana Sultan Maulana Hasanuddin Banten lahir? Sultan Maulana Hasanuddin Banten atau Pangeran Sabang Kinkin dilahirkan di Banten pada tahun 1526. Beliau merupakan putra kedua dari Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, adalah salah satu wali songo dan nyai kaum Anten, putri Bupati Banten, Prabu Soswan. Ada yang tahu siapa yang memberi gelar Pangeran Sabang Kinkin? Dikutip dari The Sultan of Banten 1990 karya Hasan Mu'arif Ambari dan Jaskues Demarki, Sultan Maulana Hasanuddin memperoleh gelar Pangeran Sabang Kinkin atau Seda Kinkin. Pemberian gelar itu diberikan oleh kakeknya, yaitu Prabu Soswan, Bupati Banten. Dikisahkan Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo 2012, pada suatu ketika Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati dari Cirebon menempuh perjalanan ke barat menuju Banten. Di Banten, Sunan Gunung Jati berhasil mengajak bupatinya Prabu Soswan atau Ki Gedeng beserta rakyatnya untuk memeluk Islam. Sunan Gunung Jati kemudian menyunting putri Prabu Soswan yang bernama Nyi Kawung Anten. Perkawinan ini melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki, yakni Ratu Winaon dan Pangeran Sabang Kinkin alias Maulana Hasanuddin Banten. Sejak kecil, Maulana Hasanuddin menunjukkan kecerdasan dan ketaatannya dalam beragama. Beliau dididik langsung oleh Sunan Gunung Jati dalam ilmu agama, pemerintahan, seni perang, mempelajari Al-Quran, dan ilmu-ilmu agama Islam lainnya, serta seni tata negara dan kepemimpinan, dan mempelajari strategi dan taktik militer. Masa kecil dan keluarganya memberikan pengaruh yang besar pada kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Beliau mewarisi kecerdasan, ketaatan beragama, dan kepemimpinan yang kuat dari ayahnya. Beliau juga belajar banyak tentang budaya dan adat istiadat Banten dari ibunya. Pengalaman dan pendidikannya di masa kecil membuatnya menjadi pemimpin yang cakap dan bijaksana. Arya Surajaya atau Prabu Pucuk Umun juga adalah paman dari Pangeran Sabang Kinkin atau Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sunan Gunung Jati kemudian kembali ke Cirebon, sedangkan Sultan Maulana Hasanuddin Banten berkelana untuk memperdalam ilmu keagamaannya. Adapun Prabu Pucuk Umun adalah pemeluk ajaran Sunda Wiwitan. Suatu ketika, Pangeran Sabang Kinkin atau Maulana Hasanuddin menghadap ayahnya di Cirebon. Ia kemudian diberi mandat untuk menyebarkan Islam yang luas ke tanah Banten dan sekitarnya. Maulana Hasanuddin pun berangkat ke Banten, namun misinya untuk menjalankan syiar Islam di Banten ternyata mendapatkan tentangan dari pamannya sendiri, yakni Prabu Pucuk Umun. Setelah melakukan musyawarah, mereka bersepakat untuk tidak berperang secara fisik, namun diganti dengan pertarungan ayam jago. Sultan Maulana Hasanuddin Banten pun memenangkan perlombaan itu. Dan Prabu Pucuk Umun mengaku kalah dan memberikan ucapan selamat raya menyerahkan golok serta tombak sebagai tanda kekalahannya. Penyerahan kedua senjata pusaka Banten itu juga sebagai simbol bahwa kekuasaan wilayah Banten yang semula dipegang oleh Prabu Pucuk Umun kepada Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Prabu Pucuk Umun bersama beberapa pengikutnya kemudian pergi untuk menuju ke ujung kulon di Banten Selatan. Mereka bermukim di hulu sungai Ciujung di sekitar wilayah Gunung Kendeng. Konon, mereka adalah cikal bakal orang Kanakes atau orang-orang Baduy. Sementara para pengikut Prabu Pucuk Umun lainnya yang memilih bertahan di Banten menyatakan masuk Islam di hadapan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pernikahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan Ratu Ayu Inder Bangsawan setelah
mengetahui kecantikannya dan keinginannya untuk menyebarkan Islam. Prabu Pucuk Umun mengajukan beberapa syarat, termasuk pembangunan masjid di Lampung dan penyebaran Islam di wilayah tersebut. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin Banten pun menyetujui semua syarat dan pernikahan pun dilangsungkan dengan penuh kemegahan. Kemudian Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang kemudian memerdekakan Banten menjadi kesultanan pada 1568 Masehi, kerajaan bercorak Islam ini mencapai kemajuan di berbagai bidang. Sektor perdagangan menjadi tumpuan utama Kesultanan Banten pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Komoditas utamanya adalah lada yang sudah dikirim ke berbagai wilayah di dunia. Di bawah kepemimpinannya, Banten menjadi kuat dan ajaran Islam juga semakin banyak pemeluknya serta kian luas pula area cakupannya. Maulana Hasanuddin memberikan andil besar dalam meletakkan fondasi Islam di wilayah Jawa Barat. Sebelum dinobatkan sebagai Raja pertama Kesultanan Banten, beliau telah aktif menyebarkan ajaran Islam di wilayah tersebut. Dalam menjalankan dakwanya, ia berkeliling dari satu daerah ke daerah lain. Maulana Hasanuddin Banten pun menggunakan cara yang dikenal oleh masyarakat setempat, seperti menyambung ayam ataupun mengadu kesaktian. Hal ini pula yang membuat pengaruh agama Islam ke dalam kehidupan masyarakat Banten sangat mendalam. Apa saja keberhasilan dari pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Sultan Maulana Hasanuddin Banten fokus pada pembangunan infrastruktur seperti Benteng Pertahanan Sorsoan dan Masjid Agung Banten Lama. Beliau berhasil memperluas wilayah Kesultanan Banten hingga ke Lampung, Palembang, dan Bengkulu, dan sebagian Jawa bagian barat. Kemudian memperkuat militer, membangun angkatan laut yang kuat, menjadikan Banten sebagai pusat perdagangan maritim penting. Mengembangkan Islam seperti mendirikan masjid-masjid, pesantren, dan sekolah agama untuk menyebarkan Islam di wilayahnya. Meningkatkan ekonomi dengan mendorong kegiatan perdagangan dan pelayaran yang menjadikan Banten salah satu pelabuhan tersibuk di Nusantara. Kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin mengubah Banten menjadi kesultanan yang kuat dan makmur. Banten menjadi pusat perdagangan maritim penting di Nusantara, menghubungkan wilayah Indonesia dengan berbagai negara lain. Kesultanan Banten juga menjadi pusat penyebaran Islam di wilayah Jawa bagian barat. Di bawah pemerintahannya, Kesultanan Banten mengalami perkembangan pesat di berbagai bidang. Kesultanan Banten adalah kerajaan maritim yang mengandalkan perdagangan untuk menopang perekonomian kerajaan. Untuk memudahkan hubungan dagang dengan pesisir Sumatera melalui Selat Sunda, pusat pemerintahannya kemudian dipindahkan dari pedalaman Banten Girang ke pesisir. Di kawasan Teluk Banten, Sultan Maulana Hasanuddin Banten membangun 3 institusi penting sebagai perubahan kerajaannya. 3 institusi tersebut adalah masjid sebagai basis kegiatan sosial dan keagamaan, Keraton Sorsoan sebagai pusat pemerintahan, dan pelabuhan sebagai sentra ekonomi. Di tangan Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Banten dikenal sebagai bandar besar yang menjadi persinggahan utama dan penghubung antara pedagang dari Arab, Persia, India, dan Cina dengan negara-negara di Nusantara. Selain itu, Kesultanan Banten juga menguasai Lampung yang banyak menghasilkan rempah-rempah. Di zaman Sultan Maulana Hasanuddin Banten pula, Banten dapat melepaskan diri dari Demak pada tahun 1568 Masehi. Salah satu aspek ekonomi yang ditekankan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin adalah perdagangan. Dengan kebijakan yang bijaksana, Sultan Maulana Hasanuddin Banten mampu memperluas jaringan perdagangan Kesultanan Banten, baik dengan wilayah lokal maupun dengan negara-negara tetangga. Hal ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kesultanan Banten melalui pertukaran barang dan jasa. Selain perdagangan, sektor pertanian juga menjadi fokus dalam pengembangan ekonomi Kesultanan Banten pada masa Kesultanan Maulana Hasanuddin Banten.
Daerah pedalaman Banten dikembangkan untuk produksi pertanian dan tebu yang memberikan kontribusi penting dalam pemenuhan kebutuhan pangan dan sumber pendapatan bagi masyarakat. Dengan kebijakan ekonomi yang strategis, Sultan Maulana Hasanuddin Banten berhasil membawa Kesultanan Banten menuju kemajuan ekonomi yang signifikan pada masanya. Pusat perdagangan yang berkembang dan pertumbuhan sektor pertanian yang baik menjadi landasan ekonomi yang kuat bagi Kesultanan Banten di bawah kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sultan Maulana Hasanuddin meninggalkan warisan budaya yang kaya seperti Masjid Agung Banten dan Keraton Surosowan. Keberadaan Masjid Agung Banten terkait erat dengan sejarah Kesultanan Banten. Masjid ini mulai dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan dirancang oleh arsitek Tionghoa dan Belanda. Pembangunan Masjid Agung Banten kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan penguasaan Kesultanan Banten berikutnya, yaitu Sultan Maulana Yusuf, yaitu anak dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Masjid ini berada di Desa Banten, Kecamatan Kesemen, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Seperti apa gaya kepemimpinan Sultan Maulana Hasanuddin Banten? Sultan Maulana Hasanuddin Banten dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan visioner. Beliau mampu menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara dan luar negeri. Sesosok pemimpin yang berani, Sultan Maulana Hasanuddin tidak ragu untuk berperang demi melindungi wilayahnya dan rakyatnya. Beliau dicintai oleh rakyatnya karena keadilannya dan kebijaksanaannya yang mengutamakan rakyat. Sultan Maulana Hasanuddin Banten terkenal dengan kegigihannya dalam melawan penjajahan Belanda. Berikut ada beberapa poin penting tentang perannya dalam melawan Belanda. Latar belakang terjadinya pertempuran melawan Belanda disebabkan karena yang pertama, karena Banten menjadi salah satu wilayah yang menjadi sasaran VOC karena kekayaan dan wilayah strategisnya. Yang kedua, karena Sultan Maulana Hasanuddin Banten tidak ingin tunduk pada VOC dan berusaha melindungi rakyatnya dari penjajahan lawanan Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Yang pertama, beliau membangun angkatan laut yang kuat dan melakukan beberapa pertempuran laut melawan VOC. Yang kedua, beliau juga membangun benteng pertahanan dan melakukan pertempuran darat melawan pasukan VOC. Yang ketiga, beliau menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di Nusantara untuk melawan VOC bersama-sama. Dan yang keempat, beliau beberapa kali melakukan perjanjian dengan VOC, namun selalu berusaha untuk menguntungkan Kesultanan Banten. Nah, ada beberapa contoh pertempuran yang terkenal. Pertempuran di Selat Sunda yang terjadi pada tahun 1651 karena Sultan Maulana Hasanuddin berhasil mengalahkan armada VOC dalam pertempuran laut ini. Yang kedua, pertempuran di Benteng Spillwich pada tahun 1656 karena pasukan Banten berhasil merebut Benteng Spillwich dari VOC. Yang ketiga, pertempuran di Tanjung Pasir pada tahun 1659. Pertempuran ini dimenangkan oleh VOC, namun Sultan Maulana Hasanuddin Banten berhasil melarikan diri. Kapan dan di mana Sultan Maulana Hasanuddin Banten wafat? Sultan Maulana Hasanuddin Banten wafat pada tahun 1570 di usianya pada 44 tahun. Beliau dimakamkan di Kompleks Masjid Agung Banten Lama, tepatnya di sebelah barat mihrab masjid. Penyebab pasti wafatnya Sultan Maulana Hasanuddin tidak tercatat secara jelas dalam sejarah. Wafatnya Sultan Maulana Hasanuddin Banten membawa duka mendalam bagi rakyat Kesultanan Banten. Beliau digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Yusuf sebagai Sultan Banten kedua. Meskipun Sultan Maulana Hasanuddin Banten memerintahkan hanya selama 18 tahun, tetapi Sultan Maulana Hasanuddin Banten meninggalkan warisan yang sangat besar bagi Kesultanan Banten dan Indonesia.
Namanya dikenang sepanjang zaman dan namanya terkenang di salah satu universitas di Banten, yaitu UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.